Yo guys, welcome in Ambulan Budi Utama Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak teknologi dalam kehidupan kita. Sudah ditemani dengan dua narasumber saya hari ini, ada Kak Hafid dan Kak Vino. Nah, Kak Hafid nih, bagaimana kabarnya Kak? Baik Kak. Kak Faisal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah ya baik ya. Kak Vino sendiri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Sehat-sehat terus ya Kak. Ya, Jangan amin. sampai sakit di tengah pandemi ini. Pasti. Oke, nah di industri 4.0 manusia tidak bisa lepas nih Kak dengan yang namanya teknologi. Nah, hampir setiap hari itu orang tuh pasti berhadapan dengan yang namanya teknologi. Entah itu saat bekerja maupun saat bersantai. Nah, pasti mereka itu entah itu kayak main game atau sekedar mendengar musik atau membaca berita, itu pasti juga menggunakan teknologi. Nah, tapi beberapa orang awam aliasnya orang tua ya, itu juga sama-sama belum paham nih Kak mengenai arti teknologi. Nah, atau aliasnya itu gaptek ya Kak. Ya, bahasa kerennya memang. Gagal paham teknologi. Ya. Nah, menurut Kak Afid nih, teknologi itu apa sih Kak? Teknologi itu apa sih? Jadi teknologi itu ilmu pengetahuan yang terus dikembangkan khususnya oleh para ilmuwan ya untuk membantu serta menunjang pekerjaan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Nah, ini kan menunjang pekerjaan setiap manusia, berarti dengan teknologi ini pekerjaan setiap manusia itu bisa selesai sekejap gitu kan? Jadi tujuan teknologi itu sendiri itu dibuat dengan tujuan untuk membantu serta memudahkan pekerjaan kita jadi lebih baik lagi. Jadi bahasa kasarnya sih mempercepat pekerjaan kita gitu. Nah, menurut Kak Vino nih, saya pengen tahu juga ini apa sih Kak teknologi itu? Kalau teknologi ya, menurut saya itu teknologi itu sebuah inovasi atau pembaruan gitu ya. Dari para ilmuwan, dari para inovator yang menciptakan teknologi itu untuk kepentingan manusia gitu. Jadi manusia itu benar-benar dihadapkan dengan teknologi itu tujuannya untuk membantu mereka gitu. Jadi untuk membantu dalam segi maupun bekerja, berkegiatan apapun lah, ya intinya dibantu. Oh, berarti intinya sama ya Kak? Ya, bersama. Membantu manusia untuk mempercepat kegiatan atau pekerjaannya. Nah, itu bidangnya tuh apa aja Kak Alvin? Oke, bidang-bidangnya ya. Teknologi itu bisa masuk di segala bidang sebenarnya. Tapi saya kasih contoh 3 aja. Yang pertama, teknologi itu bisa masuk di bidang telekomunikasi informasi. Yaitu contohnya HP. Oh, untuk telepon sama baca berita itu tadi ya Kak? Terus yang kedua, teknologi itu bisa masuk di bidang kesehatan. Oh, kesehatan. Kesehatan pun juga perlu teknologi tuh. Ya, perlu banget itu malah. Terus yang ketiga, yang terasa untuk kita para pelajar itu di bidang pendidikan. Oh iya betul sekali, PJJ. Paling utama banget itu. Buka Daring. Bukain Google Classroom, bukain Presto itu setiap hari. Iya, itu. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu arti teknologi. Nah, Kak Vino, dampaknya apa sih Kak teknologi ini bagi bidang pendidikan sendiri? Oke. Dampak teknologi bagi pendidikan sendiri itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pasti itu ada dampak positif sama dampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, teknologi dalam pendidikan itu sering kita jumpai lah, terutama pada waktu pembelajaran kita PJJ waktu itu kan. Iya, betul. Ya, itu kan kita menggunakan yang namanya website. Nah, itu berpengaruh banget. Berpengaruh dalam pemberian materi ke siswa, pemberian yang namanya tugas-tugas untuk siswa gitu kan. Nah, itu perlu banget dan sangat membantu tentunya. Tapi dampak negatifnya, untuk para siswa itu kadang masih merasa bosan gitu. Merasa bosan, wah kayaknya tugas di website terus tiap hari pantengin HP, pantengin laptop untuk ngerjain tugas, baca materi, ulangan, dan 1 sebagainya. tahun lebih loh. Nah, itu lebih bahkan hampir 3 tahun ini ya maunya. Udah masuk tahun ke Ya, itu dampak negatifnya. Jadi kan kayak siswa tuh merasa bosan gitu kan. Jadi itu menjadi suatu kesulitan tersendiri ya dalam menghadapi teknologi untuk pendidikan. Perlu penyesuaian lah. Nah,
Untuk dampak positifnya lagi mungkin saya akan tambahi. Untuk dampak positifnya itu seperti terciptanya sebuah bimbel online ya. Biasanya kan bimbel kan offline gitu kan. Nah, Kita harus datang ke harus datang. tempatnya. Sementara kan ini kan Harus punya janjinya dulu. ada jadwalnya kan step pasti kan udah dijadwalkan. Nah, untuk bimbel online sendiri kan tidak itu. Jadi kita mau bisa belajar kapan saja, di mana saja. Jadi lebih fleksibel gitu waktunya. Nah, makanya itu termasuk ke hal yang positif. Nah, oke, untuk hal negatif, kembali ke hal negatif ya. Untuk hal negatif yang lainnya itu mungkin ada di guru. Ya, guru pun juga merasa kesusahan. Ya mau nggak mau selama pandemi kayak gini kita harus berhadapan dengan teknologi. Kita harus buka website sana sini demi menunaikan kewajiban kita para guru itu untuk memberi materi untuk mengajar, memberi materi ke siswanya gitu kan. Itu menjadi ya termasuk kesulitan ya. Semua planning guru yang harusnya saat tatap muka itu Harusnya berbeda lagi, dirubah lagi kan. langsung dicetuskan di dalam sebuah teknologi ya, ini. dan guru pun tidak semerta-merta tidak bisa belajar mengajari siswa gitu secara langsung. Jadi kan ada tuh siswa yang sebagian siswa itu Ada yang rajin, ada yang males. terus ada yang harus dijelasin dulu baru masuk materinya, atau enggak ada yang jalan sendiri gitu, maksudnya dia mencari tahu materi itu sendiri dan mempelajarinya sendiri gitu. Nah, itu sebuah perbedaan ya, kasihan yang harus dijelasin baru masuk ke materi itu, sementara yang enggak dijelasin udah sampai sendiri kan kita jadinya kan kayak ya gimana ya, bingung gitu. Seimbang gitu ya antara satu siswa dengan siswa. Nah takutnya seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dampak positif dan dampak negatif dari sebuah teknologi ya Kak. Nah, Kak Afid, mungkin ada tips dan pokoknya tips lah untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi ini. Tips-tipsnya untuk para kaum muda, para teman-teman yang ada di rumah ya. Tips-tipsnya yang pertama, kita gunakan teknologi itu sebaik-baiknya. Jadi kita tahu fungsinya teknologi itu untuk apa gitu loh. Jadi kita terarah. Terus yang kedua, perlu adanya kesadaran dari diri kita masing-masing. Kesadaran diri, mindsetnya pun juga. Jadi kita yang punya kontrol penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar tahu nih, teknologi itu digunainnya untuk apa sih? Oh iya, betul. Kita gunain untuk hal positif atau negatif sih? Nah, Tentunya sesuai keperluan ya. Misalnya untuk kerja ya kerja, belajar ya belajar, untuk mencari informasi ya bisa kita gunakan. Pokoknya kita harus punya kontrol. Yang ketiga, perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang teknologi itu sendiri. Yang pasti teknologi itu tidak lain dan tidak bukan pasti memiliki hal positif dan negatifnya tersendiri. Jadi kita harus pandai-pandai memilah yang mana positif, yang mana negatif. Selektif. Selektif. Nah, untuk Kak Vino nih, mungkin ada juga Kak tipsnya untuk mengurangi dampak negatif teknologi ini. Oke, untuk mengurangi dampak negatif teknologi ya, terutama saya ini berbicaranya kepada yang tua terlebih dahulu ya, untuk yang para tua lebih dahulu ya, para kaum tua lebih dahulu. Ya maksudnya dalam teknologi. Ya jadi kan rata-rata kan orang tua kan kadang masih suka nggak terima gitu, kayak gitu. Kayak anaknya tuh di rumah bilangin HP mulu gitu kan. Jadi kan padahal kita nggak tahu apa yang sedang dilakuin sama anaknya itu, entah itu belajar atau apa. Kita orang tua tuh HP itu sebuah teknologi itu menjadi hal yang negatif gitu. Jadinya itu orang tua itu benar tadi katanya perlu edukasi ya. Jadi edukasi itu nggak kenal umur sama sekali. Jadi itu secara merata lah kita ngasih tahu info apa dampak negatif, apa dampak positifnya. Nah itu bisa menjadi pertimbangan untuk para orang tua untuk mengajari anak-anaknya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Karena kita sudah di time out sama tim di belakang layar. Serem-serem nggak? Serem-serem. Soalnya waktunya tidak cukup untuk menyelesaikan podcast, tapi kurang lebih garis besarnya sudah disampaikan lah oleh Kak Vino dan Kak Afid mengenai dampak
positif dan dampak negatif tentang teknologi dan bagaimana tips untuk mengurangi dampak negatifnya. Oke, terima kasih Kak Afid, Kak Vino. Terima kasih juga, Kak atas- Ya, terima kasih sudah diundang ke sini. Thank you banget ya Kak sudah mau hadir. Ya. Oke, dan teman-teman di rumah mungkin yang sudah mendengarkan langsung bisa ya wasiat wasiat dari Kak Afid dan Kak Vino untuk dijalankan. Nah, oke, karena kita waktu sudah habis, kita harus akhiri. Wait for in the next video di Ambalan Budi Utama Podcast. See you. See you. 10 menit.